Pernah gak sih kita ngebayangin kalau kebiasaan atau gaya hidup kita yang suka buang-buang makanan yang masih sisa padahal itu masih layak dimakan, ternyata itu jadi suatu isu yang dibahas dalam hukum internasional, bahkan menjadi isu global. Halo semua, perkenalkan nama aku Jan Laura dengan NIM 25106111187. Aku merupakan mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Di video kali ini kita akan membahas tentang food waste atau bisa dibilang istilahnya membuang makanan atau menyia-nyiakan makanan atau pemborosan makanan. Jadi food waste itu adalah istilah ketika kita membuang suatu makanan yang masih layak dikonsumsi gitu. Baik itu di proses produksi, distribusi, penjualan sampai di proses konsumsinya. Jadi contohnya nih misalnya kayak kita makan gado-gado, tapi kita kenyang. Kita bukan memilih untuk menyimpan itu untuk dimakan di esok hari atau di malam harinya, tapi kita memilih untuk membuang gado-gado tersebut. Padahal gado-gado itu dalam tanda kutip tuh masih layak untuk dimakan. Nah, isu ini tuh yang jadi kontradiksi dan jadi kontroversi gitu karena di sisi lain banyak banget nih saudara-saudara kita, banyak banget negara-negara yang masih mengalami kelaparan dan kekurangan gizi. Ini jadi kontroversi karena di satu sisi kita yang bisa memprovide untuk makan makanan layak, tapi di sisi lain masih banyak juga loh orang-orang yang bahkan untuk makanan layak aja tuh mereka nggak sanggup untuk provide. Nah inilah yang bikin masyarakat internasional tuh jadi kayak melihat ke arah hal ini gitu, bahwa food waste itu bukan sekedar gaya hidup tapi menjadi suatu hal yang harus diperhatikan lebih lagi, karena food waste itu sebagai salah satu bentuk hal tidak menghargai makanan gitu. Jika dilihat dari perspektif hukum internasional, memang gak ada satupun atau belum ada satupun perjanjian yang secara khusus atau eksplisit mengatur tentang food waste. Tapi isu ini tuh berkaitan banget sama prinsip-prinsip dan hukum HAM, dan udah diakui juga kan kalau HAM itu di banyak negara. Nah, yang pertama, food waste itu berkaitan banget sama yang namanya hak atas pangan. Pangan itu kan salah satu bahan ya untuk membuat food. That's why kenapa mereka sangat berkaitan gitu. Pertama kali hak atas pangan itu ditulis di Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, di mana dinyatakan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk memperoleh hidup yang layak, termasuk akses terhadap makanan. Nah, kemudian diperkuat lagi nih pada International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights di tahun 1966, khususnya di pasal 11 yang menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengambil langkah dalam mengatasi kelaparan dan menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakatnya. Nah, dari ketentuan-ketentuan itu kita bisa paham nih kalau misalnya ternyata food waste itu bukan berkaitan doang soal kita buang makanan, orang lain ada yang lapar, ada yang gimana-gimana, tapi bahkan sampai ke ranah ekonomi. Dan bahkan tuh jadi penghambatan karena ada tanggung jawab negara di situ yang gak terpenuhi, dimana kan negara dikatakan wajib untuk mengambil langkah dalam mengatasi kelaparan. Nah jadi bisa dibayangkan bahwa food waste ini tuh bukan sekedar buang makanan aja selesai gitu, tapi ini sebuah isu yang sangat-sangat menarik banyak perhatian pihak dan menjadi salah satu isu yang sangat-sangat harus diperhatikan banget gitu. Nah, selain melanggar hak atas pangan, teman-teman juga harus tahu nih, food waste itu jadi isu di hukum lingkungan internasional. Kenapa? Karena makanan yang udah dibuang dan membusuk di tempat pembuangan sampah itu menghasilkan gas metana. Mungkin orang-orang bilang gas metana tuh cuman dari kotoran sapi. Enggak, teman-teman. Gas metana itu bisa dari banyak hal, salah satunya dari makanan yang membusuk. Makanan apapun, mau itu buah, sayur, segala macam, kalau udah membusuk di tempat pembuangan akhir dan dijadiin satu, itu berpotensi banget untuk jadi gas metana. Seperti yang kita tahu, gas metana itu adalah salah satu gas rumah kaca yang sangat-sangat berbahaya dan berkontribusi besar lah dalam perubahan iklim ini. Oleh karena itu, kenapa food waste itu digaungkan untuk dikurangi? Karena ini juga sebagai bentuk bagian respect kita terhadap bumi.
Jadi bukan bagian respect kita kepada orang lain saja, tapi juga respect dan komitmen untuk menjaga bumi kita dengan mengurangi emisi karbon sesuai dengan Paris Agreement dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, dari tadi kan kita sudah membahas bahayanya food waste atau kenapa jangan food waste. Sekarang kita akan membahas apa tindakan dari internasional terhadap fenomena food waste ini. Di tahun 2015, PBB itu secara resmi menetapkan Sustainable Development Goals atau SDGs. Salah satu targetnya adalah mengurangi limbah makanan per kapita global di tingkat retail dan konsumen, serta mengurangi kehilangan pangan di sepanjang rantai produksi dan distribusi pada tahun 2030. Walaupun SDGs ini tuh bersifatnya tuh nggak mengikat secara hukum, tapi ini tuh jadi target dan pedoman bagi negara-negara untuk menyusun kebijakan dalam pengelolaan pangan yang berkelanjutan. Nah, selain PBB nih ya, ada juga organisasi pangan atau pertanian dunia atau biasa kita kenal dengan FAO dengan United Nations Environment itu juga aktif mengembangkan berbagai pedoman, penelitian serta indeks report tentang food waste gitu yang digunakan untuk mengukur seberapa boros sih negara yang ada di dunia ini gitu, kayak ini negara ini food waste-nya 80%, 70%, 30%. Nah, itu diukur. Kenapa diukur? Supaya menyadarkan ke negaranya sendiri dan menjadikan contoh juga ke negara lain bahwa nih kalian harus sadar bahwa food waste ini tuh jadi masalah bersama-sama yang harus kita selesaikan dan jangan sampai melebihi batas ambang segini gitu. Sebagai contoh kasus yang bisa kita lihat yang kebijakan food waste ini tuh sampai diterapkan ke hukumnya adalah Prancis. Di tahun 2016 negara itu mengesahkan aturan yang melarang bahwa supermarket itu tuh nggak boleh membuang makanan yang masih layak dikonsumsi. Seperti yang kita tahu, banyak banget kan supermarket atau restoran-restoran atau toko-toko yang suka banget yang namanya buang makanan, even itu udah layak dengan tanda kutip itu sebagai SOP mereka. Nah, di Prancis di tahun 2016 itu udah dilarang dan dibilang kalau misalnya makanannya sisa, makanan itu lebih baik kalian salurkan ke organisasi amal atau bank makanan untuk dimanfaatkan dan diperoleh sama masyarakat yang dibutuhkan. Nah, kebijakan ini tuh yang menciptakan regulasi yang benar dan menciptakan perkembangan angka terhadap food waste itu jadi berkurang. Itu kan jadi salah satu implementasi terhadap hukum internasional yang diadaptasi atau diratifikasi jadi hukum nasional. Kalau dilihat dari perspektif hukum internasional, tentunya kegiatan Prancis ini atau langkah dari Prancis ini tuh udah sangat didukung banget karena dia tuh melakukan tindakan yang istilahnya tuh emang untuk hal yang baik gitu, bukan untuk hal yang buruk ya tujuannya, karena dia juga mencapai target dari SDGs sendiri dan juga mengurangi dampak perubahan iklim. Nah, kalau dari segi hukum nasional ini tuh jadi regulasi yang bagus juga. Kenapa? Karena kalau misalnya diberikan ke organisasi amal atau ke orang-orang yang membutuhkan, di situ kan ada titik di mana banyak masyarakat yang akhirnya dapat atau bisa memperoleh makanan layak dan misalnya bisa mendapatkan kehidupan yang layak juga gitu. Jadi di sini tuh bisa dilihat bahwa food waste kalau dijadikan kebijakan yang benar itu benar-benar sangat-sangat akan membuat negara dan orang lain dan diri kita pun untung karena kita udah menjaga bumi, kita juga bersedekah istilahnya ke orang lain dan juga kita nggak membuang makanan itu sia-sia gitu. Nah teman-teman, kita udah di akhir nih. Aku cuma mau kasih tahu, food waste itu nggak sepenuhnya jadi tanggung jawab negara, tapi nggak sepenuhnya juga bukan jadi tanggung jawab kita. Food waste itu adalah tanggung jawab kita, negara dan internasional untuk sama-sama berpikir gimana caranya supaya nggak terjadi food waste. Kalau misalnya kita omongin bahwa hukum internasional tuh udah bikin konvensi, udah bikin peraturan, udah bikin ini itu, negara udah bikin ini itu, tapi kalau dari diri kita juga gak menerapkan untuk jangan food waste, semuanya akan sia-sia kan.
That's why food waste itu bukan soal buang makanan aja, tapi itu juga soal kebiasaan dan gaya hidup kita yang diangkat jadi isu internasional yang berfokus dengan HAM dan dengan lingkungan juga, yang harus kita sadari bahwa kita harus hilangin kebiasaan ini, bahwa ini bukan kebiasaan yang baik, dan kita juga harus menyadarkan orang-orang di sekitar kita bahwa food waste itu bukanlah kebiasaan yang baik juga. Jadi bukan cuma ke diri kita tapi ke orang sekitar kita, supaya ini jadi gerakan massal yang menyadarkan bahwa gak cuma negara dan hukum internasional doang yang harus bekerja sama untuk mengimplementasikan kebijakan tentang food waste, tapi dari kita sebagai masyarakat juga kita harus mengurangi food waste itu sendiri, karena ini jadi langkah nyata untuk kita mewujudkan ketahanan pangan dan juga untuk menciptakan istilahnya rasa bersyukur kita, dan kayak untuk rasa bersyukur kita ini tuh jadi bisa melindungi hak orang lain yang sekiranya bisa memperoleh makanan yang layak gitu. Sekian dari video saya, terima kasih.